mempresentasikan hasil praktikum tata letak fasilitas pabrik. Kelompok kami yang bernama Bayu Putra Agustin, Ali Habibullah, Afra Komang, Sandi Kurniawan, Aan Dwi, dalam dunia industri, tata letak merupakan fondasi yang artinya hal tersebut sangat penting dan menjadi dasar sebuah industri. Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai penataan fasilitas yang ada pada perusahaan guna menunjang kelancaran proses produksi di dalamnya. Penentuan tata letak pusat fasilitas, penentuan aliran produksi pada pembuatan kursi, penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi, penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi, penentuan ongkos material handling dalam pembuatan kursi. Analisa proses menggunakan form to chart, rancangan sistem material handling. Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai penataan fasilitas yang ada pada perusahaan guna menunjang kelancaran proses produksi di dalamnya. Tujuan tata letak fasilitas memiliki tujuan untuk meminimalisir nilai yang berlebihan, meningkatkan fleksibilitas rancangan produk, meningkatkan jumlah produksi, serta meminimalisir aliran bolak-balik. Metode transportasi merupakan distribusi suatu produk dari berbagai macam sumber dengan penawaran yang terbatas dalam beberapa arah dengan demand yang tidak tentu dan dengan ongkos distribusi serendah mungkin adalah fokus dari metode transportasi. Di antaranya metode transportasi yaitu Northwest Corner, Vogel Approximation Method, Red Cost Method. Macam-macam peta kerja. Peta proses kerja biasanya diawali dengan proses yang sebelumnya sudah ada, kemudian dikembangkan ulang dengan peta kerja setempat dengan prosedur yang lebih mendetail. Peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan yaitu peta kerja yang digunakan untuk menganalisa kegiatan secara keseluruhan. Contoh peta kerja keseluruhan adalah peta aliran proses, peta proses operasi, peta proses kelompok kerja, serta diagram aliran. Material handling adalah suatu sistem aliran bahan yang merupakan bentuk dari transportasi atau pemindahan atau suatu produk dari bahan baku yang diolah dan dihitung secara alirannya. Jenis material handling yang pertama ada fixed pad equipment yang bertujuan peralatan material handling pada proses produksi di mana cara penggunaan tetap atau tidak dapat dipindah-pindah. Varied pad equipment jenis material handling yang dapat dipindahkan atau bersifat fleksibel. Tujuan material handling ada beberapa: mengidentifikasi pemindahan bahan baku secara efektif, menyediakan bahan baku tanpa produksi secara efektif, mengidentifikasi seluruh biaya yang diperlukan perusahaan, mengidentifikasi proses kerja yang dilakukan secara efektif, melakukan perbaikan pada sistem material handling yang kurang efisien. Aktivitas material handling yang pertama mengangkut bahan baku, yang kedua memindahkan bahan baku ke stasiun kerja, yang ketiga memindahkan hasil produk sementara ke gudang sementara jika akan dibutuhkan proses selanjutnya. Yang keempat adalah memindahkan produk ke gudang produk jadi. Kelima, kegiatan mengangkut produk jadi yang akan didistribusikan. Prinsip material handling yang pertama, prinsip perencanaan, prinsip standarisasi, prinsip kerja, prinsip ergonomis, dan prinsip beban satuan. Yang ini adalah routing sheet, allowance, luas area yang dibutuhkan.
Ongkos material handling adalah biaya atau ongkos yang dikeluarkan karena adanya aktivitas perpindahan material dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain dengan memperhatikan jarak antar stasiun kerja serta frekuensi perpindahan materialnya. Hubungan material handling dengan tata letak fasilitas kerja, perencanaan sistem fasilitas dan perencanaan tata letak serta perencanaan material handling pada dasarnya memiliki kaitan yang tidak dipisahkan. Form to chart adalah sebuah metode konvensional yang biasa digunakan dalam suatu perencanaan tata letak pabrik dan fasilitas dengan secara kuantitatif angka pada form to chart untuk menunjukkan total beban dalam melakukan perpindahan jarak atau volume. Pengumpulan data dan pengolahan data. Berikut ini adalah data demand yang kita alami, yaitu terkait periode Januari ada 508 bulan sampai Desember 6558. Total keseluruhan demand yang dibutuhkan adalah 70.021. Ini merupakan data supply dari 3 pabrik. Yang pabrik A 23.334, B 23.340, dan C 23.341. Totalnya adalah 7.021. Ini adalah biaya transportasi di dalam 3 pabrik kami. Berikut adalah total cost menggunakan metode North West Corner. Selanjutnya adalah dengan menggunakan metode FAM pada Vogel Experiment Method. Dan adalah penentuan nilai proses produksi, melakukan desain produk, merupakan peta operasi. Selanjutnya diagram presiden diagram ini yang melakukan dari peta operasi. Menentukan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Berikut adalah data mesin produksi. Ada 3 mesin, yaitu tahapan pertama mesin potong, mesin halus, dan mesin bor. Keterangan jam kerja 8 jam, waktu pengerjaan berdasarkan pada operation process chart. Downtime merupakan waktu istirahat pekerja dalam 1 hari, yaitu 9,94 menit. Setup time merupakan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin. 5. Terakhir, defect merupakan persentase kecacatan produk yang dihasilkan karena demand produk sebesar 6.558 dibagi 27 didapatkan 244 unit dan lebih besar dari 100, maka defect produk adalah 2%. Berikut adalah perhitungan jumlah produk yang dihasilkan. Dari mesin bor didapatkan 249 unit, mesin penghalus didapatkan 255 unit, terakhir mesin potong didapatkan 261 unit. Berikut adalah efisiensi mesin. Mesin bor didapatkan 98%, mesin penghalus 98%, mesin pemotong didapatkan 98%. Jumlah mesin yang digunakan. Untuk mesin bor, dari perhitungan yang sudah dilakukan, diperlukan 23 mesin, dan mesin penghalus dibutuhkan 21 mesin, mesin pemotong didapatkan 8 mesin. Penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi. Berikut adalah derajat kedekatan yang kita gunakan untuk mengerjakan praktikum sebagai berikut. Nilai A, hubungan mutlak diperlukan, kode garisnya 4 garis warna merah. Nilai E, hubungannya sangat penting, kode garis 3 garis, warnanya kuning. I, hubungan penting 2 garis, warnanya hijau. O, hubungan biasa atau umum, digambarkan 1 garis berwarna biru. U,
hubungan tidak penting, tidak perlu ada garis dan diwarnai dengan warna putih. X, hubungan tidak diinginkan. Dapat dilihat di depan garisnya seperti zigzag dan berwarna coklat. Kode alasan yang kita gunakan adalah ada 7 kode alasan. Pertama, mengurangi jarak jangkauan transportasi. Kedua, keterkaitan urutan proses kerja. Ketiga, mengurangi space area yang berlebihan. Keempat, menghindari kontaminasi polusi udara secara langsung. Kelima, kebutuhan space area yang lebih luas. 6, menghindari cacatan yang terjadi. 7, tidak berkaitan urusan proses kerja. Selanjutnya berikut adalah ARC yang digambarkan dan dapat dianalisa hubungannya seperti berikut. Berikut adalah Activity Relationship Diagram atau ARD, adalah grafik balok yang menggambarkan kedekatan hubungan aktivitas yang menunjukkan setiap aktivitas sebagai pola aktivitas tunggal dalam beberapa departemen. Berikut adalah pemetaannya. Terakhir adalah Area Allocation Diagram atau AAD, adalah lanjutan dari ARC, di mana ARC menarik kesimpulan tentang pentingnya kegiatan suatu proses operasi kerja. Berikut merupakan desain pabrik dari kelompok 19 dengan nama PT Karya Abadi. Mulai dari tahap merupakan desain dari kelompok 19 yaitu dengan nama PT Karya Abadi. Mulai dari gudang bahan produksi, terdapat material berupa kayu, kemudian masuk ke area pengukuran dan inspeksi. Terdapat material kayu yang akan diinspeksi dan diukur. Setelah itu kemudian masuk ke departemen pemotongan. Di sini kayu akan dipotong sesuai dengan peruntukan kaki depan, kaki belakang, palang kaki, dan sandaran dudukan. Nah, setelah itu akan masuk ke area penghalusan. Di sini kayu yang sudah dipotong sesuai dengan peruntukan akan dihaluskan menggunakan mesin planer. Setelah dihaluskan, kayu akan dibawa ke mesin ke departemen pengukiran untuk sandaran saja. Di sini ada material sandaran, kemudian ada palu dan pahat. Setelah itu dari pengukiran, material kayu akan dibawa ke perakitan. Di perakitan terdapat skrup atau skru, kemudian ada bor, handle untuk melubangi, kemudian ada paku, kemudian ada palu. Ini materialnya, kemudian ini kayu yang sudah dirakit, kursi yang sudah dirakit.
Untuk selanjutnya, kayu yang sudah dirakit menjadi kursi akan masuk ke departemen pengecatan. Nah, ini sebelum dicat, kemudian ini sudah dicat. Ada dempul, ada cat, kemudian ada kuas. Setelah itu, yang terakhir, setelah dicat akan menuju ke gudang jadi, gudang produk jadi. Berikut merupakan kursi yang telah diproduksi. Setelah itu akan diambil dan didistribusikan sesuai dengan konsumen. Berikut desain dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 19 terkait praktikum tata letak fasilitas pabrik. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.